Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Kim di Reskin Ali Android. Ini latihan lanjutan dasar melakukan reskin. Sesi ini akan membahas cara menghandle error, tapi ini trik dasar saja ya. Cara membaca baris, membaca errornya di activity mana atau di XML mana yang terjadi errornya. Sini saya sengaja membuat dua activity atau dua kasus error ya, hanya dua saja karena kan bisa saja terjadi jutaan kasus. Kembali lagi ke poin awal bahwa ini adalah dasar membaca error ya. Oke, di sini saya melakukan running awal itu di activity yang app lopin yang latihan yang kemarin. Untuk intent awalnya yang launchernya saya ke app lopin m activity, berarti yang ini kan ya. App lopin m activity ini memanggil layout activity app lopin activity yang ini ya. Jadi itu memang dasar saling berhubungan antara XML ke Java ke manifest. Kita akan coba run. Terjadi close seperti ini. Kalau misalkan terjadi close seperti ini, itu langkah awal yang harus kalian lakukan adalah masuk ke menu logjet yang ada di bawah seperti ini. Posisikan, biasanya sih posisinya purpose seperti ini ya. Nah, untuk menghandle error, biasanya saya menggunakan error, terus no filter. Ya, jadi bisa saja nanti errornya tidak hanya satu, itu kan. Tapi kalau misalkan menggunakan no filter, artinya nanti info di logjetnya itu lumayan panjang ya. Nah, banyak yang salah paham bahwa logjet itu kok ini banyak merahnya, ini kok banyak errornya. Perhatikan, harus dipelajari dulu bahwa warna merah di logjet itu bukan error, tetapi itu adalah berjalannya suatu sistem si aplikasi. Jadi diberitahu bahwa detik ini, menit ini sedang memproses suatu aksi atau proses di halaman ini atau logika ini ya. Ya, biasa sih banyak yang japri, Om kenapa sih SC Alien banyak errornya seperti ini? Errornya di sebelah mana Om? Ini di logjet merah semua. Nah, perhatikan lagi bahwa error di logjet itu justru bukan warna merah, justru warnanya adalah biru ya. Jadi ini mengarah ke app lopin m activity on create katanya. Diklik seperti ini. Nah, saat diklik warna biru seperti ini, dia menuju baris nomor 38. Baris 38. Informasi errornya biasanya tepat di atas si warna biru. Nah, ini ya. Jadi katanya null object reference. Null object reference ini bisa diartikan tidak ada pemanggilan si item. Tiba-tiba saja item ini memanggil, tetapi tidak diidentifikasikan dulu. Karena kan nanti tombolnya mungkin bisa banyak ya. Kebetulan ini saya yang membuat errornya, ya saya sudah pasti bakal bisa menghandle-nya. Tapi kalau misalkan kalian ingin coba menyelesaikan, cukup di copy paste yang ada di atas ini, masuk ke GitHub, ke Google ya, sorry. Nah, ini nanti bakal muncul jawaban-jawabannya ya, tapi memang tidak akan sama dengan kasusnya kalian. Hanya saja dia memberitahukan mungkin saja katanya errornya itu tidak ada pemanggilan ya, jadi harus dipanggil dulu baru bisa melakukan suatu aksi klik ya, kan katanya harus dipanggil dulu, diinisialkan dulu tombolnya sebelum memanggil set klik listener. Oke, kita akan kembali ke code. Ini kan saya codingannya itu bt pindah, jadi saat melakukan klik itu akan pindah ke app lopin d activity. Kan yang tombol ini sebenarnya nih yang dipanggil ini bt pindah. Di atasnya sudah saya tuliskan
button BT pindah. Berarti sekarang kita panggil si nama itemnya. Nama itemnya balik lagi BT pindah. Oke. Jadi BT pindah, temukan ID-mu. Namanya adalah BT pindah seperti ini. Oke, kita akan run. Oke, sekarang adalah error yang pertama beres. Saya membuat 2 error ya. Oke, jadi kondisinya itu adalah saat BT pindah diklik ini, dia akan pindah ke app login deactivity. Kita akan klik dan error lagi. Bagaimana cara menghandle errornya? Balik lagi ke logchat. Lihat, ternyata errornya masih di app login activity. Ya, diklik seperti ini. Oh, ternyata errornya itu justru saat terjadi perpindahan pemanggilan app login deactivity. Nah, apakah yang terjadi dengan deactivity? Tapi kan kita tidak menuju error ke deactivity. Berarti bisa saja si deactivity ini tuh nggak error. Nah, tadi kan saya bilang errornya itu biasanya tepat ada di atasnya, tapi itu memang tidak selalu. Nah, cara menghandlenya, lihat saja ke atas. Biasanya sih nggak jauh-jauh amat ya. Lihat saja bagian urutan hierarkinya. Yang ini menjelaskan proses yang ini. Berarti bisa saja nama errornya, bukan nama error. Errornya itu ada di sini nih. Katanya tidak menemukan activity class yang dimaksud dengan app login deactivity. Nah, silahkan kamu deklarasikan kan di Android manifest. Berarti ini errornya ada di Android manifest. Oke, namanya adalah app login deactivity. Sekarang kita ke Android manifest. Kita akan cek apakah ada deactivity. Yang pertama main activity, yang kedua app login activity. Tapi deactivity tidak ada. Nah, berarti cukup tambahkan seperti ini. Di copy paste. Seperti ini. Sekarang kita akan panggil app login deactivity, kita lakukan run. Oke, sudah terjadi perpindahan halaman. Nah, itu adalah teknik dasar membaca error di logchat ya. Jadi emulatornya harus kalian siapkan di emulator yang mana, terus pakai aplikasinya, terus posisi ini harus ada di error. Dan saya biasanya melakukan no filter karena tidak selamanya errornya itu menuju ke activity. Bisa saja errornya itu justru menuju ke drawable. Bisa saja ya, misalkan si ini tuh ukurannya besar. Ini misalkan C pakai I seperti ini. Kita run. Nah, biasanya ini dia ngasih tahu bahwa ada error gitu kan, cuman tidak menuju ke activity. Errornya itu katanya di sini nih. Diklik, ini dia menuju ke sini. Jadi nggak selamanya menuju ke activity atau ke kelas. Bisa saja ke file. Katanya kan tidak boleh menggunakan karakter besar. Berarti kan ini dikembalikan lagi. Ini hanya sampel ya, hanya sampel. Jadi memang di semua folder resource-nya itu tidak boleh ada huruf besar kecuali Java saja ya. Jadi semuanya harus kecil. Oke, sekian latihan cara membaca error sederhana. Karena bisa saja jutaan jenis error akan muncul. Saya hanya mencoba menjelaskan cara membaca logchat-nya dan menghandle-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.